Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delisenda Pratama dari kelas 12 IPS 3 akan menceritakan kisah tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga dari Kesultanan di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 dan ibunya yang bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan dari Kiai Prampelan. Sebenarnya Pangeran Diponegoro yaitu bernama Banda Raden Antarwirya. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya. Beliau seringkali memperdalam agama untuk memperkuat imannya. Beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh. Banyak orang tertarik dengannya. Beliau juga tidak mementingkan duniawi, tetapi beliau mementingkan kepentingan umum. Jika tersedak oleh keadaan, beliau mempertahankan kedudukan bangsawan dan membela nasib rakyat kecilnya. Pangeran Diponegoro lebih tertarik dengan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan sehingga beliau tinggal di Tegalrejo bersama Eyang Buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo daripada keraton. Bentakannya keraton dimulai dari Hamengkubuwono V dari tahun 1822. Ketika itu Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang pada itu berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-harinya dipegang oleh Pati Danurja. Dan Pangeran Diponegoro pun yang menyadari akan tujuan Belanda terhadap rakyat Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari tahun 1825 sampai 1830 dikarenakan pihak Belanda mematok tanah di kawasan tanah Diponegoro yang ada di desa Tegalrejo. Pada saat itu, ia sudah sangat muak sekali dengan kelakuan Belanda terhadap masyarakat setempat, dikarenakan Belanda tidak menghargai adat istiadat dan membebani pajak rakyat. Sikap Diponegoro yang memang sangat terbuka, mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran GP Hamengkubuwono, pamannya Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di gua yang bernama Gua Salarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perang tersebut dinamakan Perang Sabir. Lawanan menghadapi kaum kafir, semangat perang Sabir yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Pedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kyai Mojo, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Salarong. Kyai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu Kyai Mojo, R.A. Mursali, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Dalam pertempuran Diponegoro, beliau memenangkan perang tersebut dikarenakan semangat pasukan Diponegoro yang masih sangat tinggi. Siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro masih belum bisa tertandingi oleh orang-orang yang lainnya. Sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Padang. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Semakin kuatnya Diponegoro dan meluasnya medan pertempuran, Belanda menilai perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda. Itulah sebabnya Belanda lalu melanggar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan
tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Alibasha Sentok Prawiraburjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum kekalahan. Sampai tahun 1829 tersebut, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur di medan pertempuran. Oleh karena kondisi yang semakin terdesak dan melihat kedudukan yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Pangeran Diponegoro siap untuk melakukan perundingan. Dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap saat perundingan tersebut dilakukan. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 dan sampai saat ini makam beliau masih dikunjungi oleh para peziarah di Indonesia. Sebagai penghargaan jasa Pangeran Diponegoro, Semarang pun mengapresiasi agar nama Pangeran Diponegoro senantiasa akan hidupnya. Seperti Stadion Diponegoro, Universitas Diponegoro, Jalan Diponegoro, dan masih banyak lainnya. Pemerintahan Republik Indonesia pada saat pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 8 Januari 1955 Haul Nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh oleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November tahun 1973 melalui Kepres nomor 87 TK 1973. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya tentang Diponegoro. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.